Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para bapak dan ibu, anak-anak, remaja putra dan putri, jamaah sekalian, mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, bagaimana kabar malam ini? Semua sehat, bahagia? Luar biasa. Tetap luar biasa. Sudah malam keberapa sekarang? Malam keberapa, Pak? Ini ada yang malam kelima, ada yang malam keempat, ada yang baru malam kedua. Berarti puasanya baru 2 hari. Iya, hari ini kita akan berbicara melanjutkan tema kita kemarin dengan satu judul yang sangat menarik. Nah, tema malam ini adalah Miss You. Temanya adalah menjadi sang utusan. Saya terinspirasi oleh sebuah firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Hai para nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai penyaksi, sebagai pembawa kabar gembira dan sekaligus pemberi peringatan, penyeru kepada jalan Allah dan sekaligus juga cahaya pelita yang menerangi. Jadi ada 5 fungsi kenabian yang umum kita terima atau kita dengarkan dari fungsi para rasul. Nah, Bapak dan Ibu, kalau saya bicara sang utusan sekarang adalah sang utusan yang secara risalah kita akan melanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya berbicara dengan anak-anak street di tempat ini bahwa mereka adalah sebagai agent of change. Di dunia mereka, di usia mereka, mereka adalah sang utusan untuk menyempurnakan kebaktian mereka kepada orang tua, menyempurnakan pekerjaan mereka sebagai pelajar, menyempurnakan dedikasi mereka sebagai orang yang terus berkarya di usianya. Begitu juga kita yang menjadi pejabat dengan jabatannya, yang menjadi orang tua dengan fungsi keorangtuaannya. Setiap kita adalah sang utusan yang punya tugas. Nah, tugas yang pertama ini disebut sebagai syahidan atau penyaksi. Bapak dan Ibu, kalau kita tarik ini sebagai orang tua, kita ini semuanya menyaksikan tumbuh kembang anak-anak kita mulai dari kecil, belia, remaja sampai dewasa. Ibu, Bu, mana suaramu? Wah, ini anak-anak jawab semua, Pak. Coba sekali lagi. Ini suaraku, mana suaramu? Tepuk 1. Ini kayaknya ibu-ibunya perlu semua nih. Ibu, saya mau tanya, pernah nggak merasa sangat gelisah dengan perilaku anak? Sering. Ini anaknya mana nih yang sering? Kita ini penyaksi, menyaksikan bagaimana kondisi tumbuh kembang mereka. Terkadang melukai perasaan, terkadang menyayat-nyayat hati, tapi terkadang juga menggembirakan. Saya nggak tahu lebih banyak mana dan lebih sering mana. Lebih sering tersayat apa lebih sering bergembira?
Kita juga terkadang menjadi seorang mubasyira atau pembawa kabar gembira. Saya menyebut saja kata positif. Dan kemudian juga sebagai nadhira, yaitu sebagai pemberi peringatan, atau terkadang harus menyampaikan berita-berita negatif. Bapak sebagai kepala rumah tangga, terkadang kita harus menyampaikan pesan yang kurang menyenangkan kepada para istri dan anak-anak. Terpaksa bulan ini, mama, maaf, kita harus mengencangkan ikat pinggang. Kenapa ikat pinggangnya dikencangkan? Nah, karena ternyata pemasukan bulan ini lebih sedikit ketimbang pengeluaran. Ini mungkin adalah bagian dari kabar buruk yang harus diterima. Saya ingin berkata bahwa para nabi dan para utusan menyampaikan kepada umatnya dua kabar ini. Terkadang kabar baik, terkadang kabar buruk. Dan sejatinya dalam kehidupan para umat, kehidupan kita, terkadang mendapatkan berita positif, terkadang berita negatif. Sebut saja ini kabar suka, ini kabar duka. Bapak dan Ibu coba perhatikan nanti pada surah ke-21 ayat 35 yang disebutkan oleh Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Akan kami uji manusia itu, yang ujiannya itu bersifat kejelekan atau keburukan, sering disebut sebagai musibah, adalah sebagai ujian, dan juga terkadang berupa kebaikan yang disebut anugerah. Yang musibah adalah ujian, yang anugerah adalah ujian. Dua-duanya ujian. Bagaimana yang menyikapinya? Siapa yang paling lulus menghadapi semua ini? Oleh karena itu kita harus punya model, dan model yang paling utama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu tauladan yang baik. Hanya kemarin sempat kita bahas, ketika kita bicara tentang kemuliaan Nabi, seringkali kemuliaan Nabi itu berada pada bingkai suci yang kita tidak bisa mendekatinya. Ini adalah bingkai kesucian. Waktu kita berkata, Nabi kok sholatnya sampai sebegitu lama dan hebat ya, kemudian kita menyebut itu kan Nabi. Nabi kok bisa begitu mulia sikapnya, kita berkata itu kan Nabi. Seolah-olah kemuliaan Nabi ada di sangkar suci yang kita tidak bisa tiru. Malam ini kita menjadi sang utusan. Tapi maaf, saya harus konfirmasi sekali lagi, bukan sang utusan seperti yang sering beredar di Indonesia. Ada banyak yang muncul nabi baru. Nanti kalau saya angkat sebagai sang utusan, besok pengumuman telah datang nabi baru dari Jepang. Wah, repot ini. Di Indonesia itu ada nabi baru, Pak. Datangnya dari Tanjung Priuk. Nabi kok dari Tanjung Priuk. Begitu pengikutnya mulai banyak, naik jabatan jadi malaikat. Hebat itu. Di belakang rumahnya ada air rembesan yang diyakini dari Mekah, air Zam-Zam. Jadi kalau jemaatnya datang dapat air itu, Pak. Air berkat namanya. Yang saya tahu kalau di belakang air Tanjung Priuk itu airnya asin. Ini kok air Zam-Zam nembusnya sampai ke Tanjung Priuk ini. Tapi aneh, sekali lagi aneh. Saya ingin berkata, dunia kita sekarang itu dipenuhi oleh orang-orang yang merindukan spiritualitas. Dunia kita sekarang itu merindukan orang-orang yang ingin sekali mengalami kedamaian batin, tapi seringkali lupa kemana mereka ingin mencari. Ada yang menjadi pengikutnya Syekh Baba, ada yang mengikuti aliran pernafasan tertentu, sehingga ketika sudah mengalami meditasi, kemudian tenang, ingat Tuhan, sekedar eling cukup. Lalu kemana ritual ajaran agama yang dibawa oleh sang Rasul? Sirna, hilang. Itulah kenapa menjadi sang utusan itu, kita menjadi penyaksi. Kita kadang memberikan kabar gembira, kita kadang memberikan peringatan, sebagaimana Nabi juga melakukan itu kepada umatnya. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, mohon maaf, tolong dijawab.
Apakah setiap kali Nabi memberikan sebuah kabar gembira tentang surga atau memberi peringatan tentang neraka, semua umatnya pasti langsung menerima? Tidak. Ibu tolong dijawab. Ibu punya anak lebih dari 2, 3, dan 4. Apakah ketika ibu menyampaikan sebuah perintah kepada anak, semuanya langsung manut? Yes mom. Tidak. Bagaikan sang utusan. Bapak jujur dijawab. Setiap bapak mengajukan pendapat, apakah semua istri langsung mengatakan yes daddy? Kadang-kadang ada nolaknya apa enggak? Hah, sering. Ini istrinya mana nih yang sering nolak nih? Ada terkadang ketika kita menyampaikan sesuatu, mereka membantah. Sehingga para nabi berhadapan dengan umat. Bapak dan ibu sekalian, coba perhatikan polanya sekali lagi. Ketika para nabi menghadapi umat, terkadang ada penolakan, terkadang ada penerimaan. Tetapi apakah para nabi kemudian mengeluhkan kepada Tuhan sambil berkata, ya Tuhan tolong ganti umatku, jangan aku diutus kepada umat yang dablek seperti ini? Maaf, Rasul kita tidak pernah mengeluh seperti itu. Bahkan ketika umatnya berkali-kali diajarkan tidak faham juga, beliau berkata dalam doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada umatku karena mereka sesungguhnya tidak tahu. Apa kuncinya? Mengapa Nabi bisa sedemikian tangguh menghadapi para umatnya? Kunci yang utama diberikan adalah dalam surah ke-14 ayat 4. Nah, ini kunci pegangan Nabi nih Pak, surah Ibrahim Pak. Kata Allah, dan kami tidak mengutus para nabi melainkan dengan bahasa kaumnya. Artinya, bila kita menjadi sang utusan, bila Anda menjadi seorang leader, Anda menjadi seorang teacher, Anda menjadi seorang parents, maka followers Anda adalah student bila Anda seorang teacher, maka followers Anda adalah staff bila Anda seorang leader, maka followers Anda adalah anak-anak bila Anda seorang parents. Kalau kita menggunakan logika kerasulan seperti ini, berarti yang harus lebih memahami komunikasi yang dibangun adalah sang Rasul atau umat, Bu? Sang Rasul. Bandingkan dengan cerita nyata ini. Satu ketika saya hadir di rumah seorang teman, ngobrol-ngobrol dengan pasangan suami istri yang berusia sudah 40-an tahun ini. Tiba-tiba anaknya datang berusia 10 tahun. Tanpa ketuk pintu langsung masuk. Kemudian sepatunya dilempar, tasnya dilempar, masuk ke kamar. Ibunya sampai kaget, langsung dipanggil, dek sini sebentar. Kemudian dipegang sampai ini pundaknya ya, dipegang kayak gini. Berapa kali mama ngomong dek, kalau masuk itu beri salam, apalagi ada tamu, terus salim. Ada ini tempat sepatu, ini tempat tas, ini tempat yang sudah disediakan. Kenapa berkali-kali kamu langgar kayak begini? Kamu sudah mempermalukan mama deh. Berapa kali mama harus ngomong sambil pegang lagi goyang punggung pundaknya dan berkata, "Dek, please ngertiin mama, dek, please ngertiin mama." Wah, ini dialog yang mengharukan, Pak. Sampai anaknya karena ketakutan melihat mamanya begitu, langsung masuk ke dalam. Saya bertanya secara iseng kepada ibu tadi. Saya tanya, "Bu, maaf, ibu usia berapa sekarang?" 40 tahun Ustaz. Kalau anak ibu tadi yang masuk berapa? 10 tahun. Oh, jadi yang harus mengerti yang 40 apa yang 10 tahun? Karena dia di ujungnya ngomong, "Please ngertiin mama." Akhirnya dia tidak menjawab, cuma dia merenung dan berpikir, iya ya, kan yang lebih lama hidup saya yang lebih lama, mestinya saya yang lebih mengerti. Kenapa kemudian harus anak yang 10 tahun yang lebih mengerti? Bagaimana Rasulullah mencontohkan ini? Ketika seorang Arab Badui dengan 10 anaknya datang kepada Nabi, lalu Nabi mencontohkan, seringkali Nabi mencium anak-anak kecil, dan orang Arab Badui ini berkata, "Ya Rasul, saya punya 10 anak, satu pun tidak pernah saya cium kayak begini." Rasulullah bilang, barang siapa yang tidak mengasihi di antara kita kepada yang kecil, maka tidak layak baginya diangkat seorang pemimpin. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan Islamic parenting, orang yang berhak menduduki jabatan leader adalah mereka yang paling sayang kepada anak kecil. Nah,
Saudaraku jamaah sekalian, bila kita melihat cara seperti ini, maka yang dikembangkan oleh Nabi adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan komunikasi kepada umatnya. Dia begitu mengerti bahasa umatnya. Tapi modalitas sang Nabi ini yang kemudian disebut sebagai 4 sifat wajibnya. Yang pertama adalah siddiq, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah tabligh, yang keempat adalah fatonah. Ini 4 sifat utama sang Nabi. Setiap Nabi dibekali dengan 4 sifat ini. Wajib hukumnya kepada Nabi dimiliki. Yang pertama siddiq. Siapapun kita, dalam jabatan apapun yang kita miliki sekarang, bila kita memiliki 4 sifat mulia ini, maka tugas kemuliaan itu betul-betul akan bisa kita emban dengan lebih positif dan baik. Tidak perlu khawatir kita mengalami satu ketakutan-ketakutan ditinggal oleh follower kita. Bapak dan ibu sekalian, sekali lagi dengan jabatan apapun Anda, 4 sifat ini menjadi mutlak ada. Pertama adalah siddiq. Siddiq artinya benar. Kalau bicara benar Bapak ibu sekalian, maka berarti bukan cuma kontennya aja yang benar. Ini ada 4 lagi nih terus benar. Yang pertama adalah source, sumbernya itu benar. Bagaimana Nabi tidak percaya diri? Yang dia bawa itu Al-Quran. Kebenarannya pasti itu, bukan bersifat nisbi, tapi bersifat pasti. Yang kedua adalah konten, isinya benar. Isi Al-Quran itu benar, tidak ada yang meragukan. Apa di dalam surah Al-Baqarah itu? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alkitab la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam. Yang ada di dalam Al-Quran kebenaran. Artinya ketika kita menjadi sang utusan, bila kita mau menyampaikan sesuatu yang kita sampaikan adalah sebuah kebenaran, Anda tidak perlu takut. Kenapa sekarang banyak orang yang menyembunyikan kebenaran atau bersembunyi dari warta kebenaran? Karena sesungguhnya dia tidak berada di dalam lingkungan kebenaran itu. Ada sesuatu yang keliru yang tengah dilakukannya. Itu yang membuatnya jadi ragu dan galau. Berapa banyak orang yang berada di jalur yang benar tapi masih takut. Kenapa? Karena tidak yakin bahwa Allah menjaganya. Dia masih berlindung dengan ketakutan-ketakutan bila jabatannya lepas, bila uangnya berkurang, bila dunianya hilang. Bila orang masih berada dalam ketakutan seperti itu, berarti tauhidnya kurang kuat Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa menjadi sang utusan, maka syarat utamanya adalah tauhid. Ingat Rasulullah 13 tahun pertama di Mekah yang harus dibangun adalah tauhid. Keyakinan bergantung hanya kepada Allah. Sehingga ketika bergantung hanya kepada Allah, dia lebih tangguh. Allah yang jagain. Kemudian yang ketiga, subjeknya juga benar. Siapa yang tidak kenal Nabi? Nabi itu sejak muda dikenal dengan gelar Al-Amin, yang bisa dipercaya. Dan Al-Quran menggaransi itu. Yang diucapkan sang Nabi itu benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada yang diucapkan dari Nabi Muhammad dari hawa nafsunya, kecuali adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi Nabi bertutur kata, kalamnya Nabi itu kebenaran yang mutlak. Ada wahyu yang dikirim dari Allah keluar dari lisannya Rasulullah, itu ucapan Nabi itu benar. Maka subjeknya benar. Dan yang keempat, kalau kita bicara tentang siddiq, yang keempat adalah metode. Metodenya juga benar. Lihat cara Nabi. Siapa yang leader bisa betul-betul mencontoh sang Nabi? Ketika datang kepadanya seseorang yang mencacinya, memakinya, menghinanya, Nabi semakin mulia sikapnya. Bapak dan Ibu, saya mau cerita sedikit boleh? Satu ketika
Rasulullah bersama dengan beberapa sahabat sedang melawat sahabatnya yang meninggal dunia. Kemudian setelah beliau melihat jenazahnya, beliau keluar dari rumah bersama dengan beberapa sahabat yang lain. Tiba-tiba ada seorang tua. Seorang tua ini menggunakan rahib kebesaran dari agama tertentu, lalu datang mendekat kepada Nabi dan menarik-narik jubah Nabi. Dia menarik-narik jubah Nabi seraya berkata, "Hei Muhammad, bayar utangmu. Hei Muhammad, bayar utangmu." Luar biasa. Nabi Muhammad ditagih utang dengan cara yang sangat memalukan. Nabi Muhammad sabar, tapi ada banyak sahabat yang sudah tidak sabar. Ada satu di antara sahabat yang hampir tidak mampu menahan emosi. Ada yang kenal siapa? Ini kayaknya sangkaannya kepada Umar semua nih. Atau kenapa dengan Umar? Oh, Umar kan terkenal galaknya gitu ya. Umar itu saking terkenal galaknya, hebat loh. Setan itu ketemu Umar, setannya yang lari, Pak. Beda dengan kita. Waktu ketika Umar sedang berjalan di sebuah gang, di ujung sana ketemu dengan setan. Setan ngelihat Umar lari terbirit-birit, ketemu dengan temannya yang setan lain, ditanya, setan kenapa lari? Jangan ngambil setan dong, kan sama-sama setan kita. Kenapa kau lari? Dia menjawab, aku lewat di sebuah gang ketemu dengan Umar. Aku takut dengan imannya Umar. Imannya Umar bikin setan lari. Luar biasa ini Sayyidina Umar ini. Satu ketika beliau sebagai khalifah, beliau pernah sidak, Pak. Inspeksi mendadak turun ke bawah, mengunjungi rakyatnya. Ketika mengunjungi rakyatnya, di sebuah gunung yang beliau lewati terjadi gempa, tapi tidak ada tsunami karena Madinah jauh dari laut ya. Terjadi gempa yang luar biasa. Waktu terjadi gempa, Sayyidina Umar itu megang tongkat, dan kemudian itu bumi yang lagi gempa bergoyang digetok sama Sayyidina Umar sambil diteriakin, "Uskun ya ard, ana Umar, alam a'dil alaik." Bumi, diam. Saya Umar nih, saya ada di atasmu bumi. Emangnya Umar tidak berlaku adil sehingga kau gempa? Diam kau. Itu gempa dibentak diam. Imannya Umar bisa menghentikan gempa, Pak. Imannya orang Indonesia tak mampu menghentikan tsunami. Jadi kalau bicara imannya Umar, subhanallah, luar biasa. Benar, saat itu Umar hampir tak mampu menahan emosi. Ya Rasulullah, biarkan aku yang menghajar orang ini. Dia sudah mempermalukanmu di depan umum. Nagih hutang sih nagih, tapi jangan begini caranya dong. Begitu Umar marah kepada orang itu sampai dimaki-maki nih orang sama Sayyidina Umar. Rasulullah pegang Umar, "Hei Umar, kau datang saja ke rumah. Bilang sama orang di rumah, ambilkan uang untuk membayarkan hutangku, lalu lebihkan beberapa dirham." Umar kaget, Pak. "Ya Rasulullah, kok dilebihin hutangnya?" "Ya, sebagai ganti denda kemarahanmu kepada dia." Masya Allah, marahnya didenda pakai beberapa dirham, Pak. Akhirnya Umar datang ke rumah Rasulullah, meminta dari putrinya Sayyidah Fatimah beberapa uang, lalu kemudian datang kepada orang tua tadi yang ternyata adalah pendeta Yahudi. Lalu kemudian berkata, "Hei orang tua, ini utangnya Rasulullah. Lunas ya, lunas. Ya, lunas. Dan ini tambahnya." Itu pendetanya kaget waktu dikasih tambah. "Loh, ini tambah apa ya Umar?" "Ini tambah gara-gara sampean saya jadi kena marah. Gara-gara sampean saya jadi kena denda. Ini tambah adalah denda kemarahanku kepadamu tadi. Aku didenda sama Rasulullah." Kaget ini pendeta. "Hah? Sebegitukah?" "Ya." "Wahai Umar, kau kenalkah aku?" "Aku tidak mengenalmu." Lalu pendeta dan rahib Yahudi ini berkata, "Sesungguhnya aku adalah rahib Yahudi yang membaca di Taurat Perjanjian Lama. Aku membaca tanda-tanda kenabian yang semua itu diajarkan di dalam kitab Taurat. Kecuali ada dua hal yang perlu aku uji. Seorang nabi baru akan datang. Bila ia dipermalukan di depan umum akan semakin tampak sifat mulianya, dan bila dia dikasarkan akan semakin baik sikapnya. Saksikan wahai Umar, aku betul-betul menyaksikan bahwa Muhammad inilah nabi yang sesungguhnya." Bawa aku ke hadapan Nabi Muhammad, dan di hadapan Rasulullah ia mengucapkan dua kalimat syahadat. Saudaraku, sedemikian itu perilaku Nabi.
bahkan kepada orang-orang yang memusuhinya, bahkan kepada orang yang menjelekannya, bahkan kepada orang yang menghinanya. Beliau tampil sedemikian mulia. Tapi seringkali ketika kita menceritakan itu, kita berkata, itu kan Nabi, semua sifat Nabi masuk di sangkar suci yang sepertinya kita tidak bisa tiru. Sementara kita meniru untuk hal-hal yang paling mengenakan saja. Itulah kenapa saudaraku jamaah sekalian, sifat yang pertama ini mengilhami kita sebagai jabatan apapun kita. Ketika kita menjadi sang utusan, maka tegakkan kebenaran, mulai dari sumbernya yang benar, isinya yang benar, pribadi kita yang benar, dan kemudian caranya yang benar. Yang kedua adalah amanah. Amanah adalah dipercaya. Tidak akan pernah ada rasa amanah bila tidak diawali dari iman. Itulah kenapa iman artinya keyakinan kepada Allah. Allah Maha mengawasi. Kemarin saya sempat sampaikan bahwa iman melahirkan imun. Imun adalah daya tahan tubuh merasa diawasi oleh Allah. Akhirnya daya tahan tubuhnya kuat dari ajakan maksiat. Begitu diajak korupsi, imunnya aktif dan berkata, maaf, ini bukan hak saya. Bila mau berbuat kekerasan, maaf, agama tidak mengajarkan saya. Imunnya begitu kuat. Dia ada jauh dari komunitasnya, kemudian ada kesempatan untuk berbuat dosa. Dia merasa Allah mengawasi dia. Imunnya kuat. Anda bisa merujuk ini pada surah Al-Hadid ayat 4. Wallahu ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah melihat apapun yang kalian kerjakan. Amanah lahir dari imun yang kuat dalam pribadi seorang yang beriman. Dan bila orang yang mengemban amanah ini sudah betul-betul dipercaya, maka suasananya pasti aman. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, biasanya orang-orang yang diberi bagian keuangan adalah orang-orang yang amanah, yang dipercaya. Dan kita kalau bagian keuangan dipegang oleh orang yang amanah, mesti sudah merasa aman. Kemudian yang ketiga, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Maaf Bapak Ibu, Sang Rasul dilarang menyembunyikan ilmu. Bila Anda ingin sesuatu yang manfaat menjadi teman di kubur Anda nanti, jangan sembunyikan ilmu. Anda mendapat satu kebaikan, jadilah sang pencerah untuk tampil di permukaan dan mengajak banyak orang untuk semua tercerahkan. Itulah ilmu yang menjadi teman kita di kubur nanti. Yang Sang Rasul mengatakan, bila kita mati, seluruh amal kita putus kecuali 3. Yang pertama, sedekah yang mengalir. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga, doa anak-anak yang soleh. Ilmu yang manfaat adalah informasi yang harus disampaikan. Pantas kalau gitu, para nabi adalah great communicator, orang-orang yang luar biasa, Pak. Coba kita merujuk kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini kan salah satu kewajiban Nabi menyampaikan, ya, betul ya? Nabi wajib menyampaikan. Tapi sang Nabi Musa itu nggak sadar diri. Kalau beliau mau ceramah, mau tabligh, ini ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Cadel. Beliau punya lidah. Lidahnya dulu pernah terbakar. Waktu beliau masih kecil di bawah pengawasan Fir'aun, kan yang ngasuh dia Bunda Asia, istrinya Fir'aun, ya. Kemudian beliau ini waktu masih kecil hampir nyaris ketahuan karena kelewat pinter. Sampai Fir'aun itu berpikir, ini tidak mungkin orang biasa ini. Masa ada anak kecil pinter kayak begini. Akhirnya diuji, diberikan roti atau bara api. Bila dia memilih roti, berarti dia bukan manusia biasa, aku harus bunuh. Ternyata atas perintah Allah dia mengambil bara, dimakan, dan terlukalah lidahnya. Jadi kalau beliau mau menyampaikan sesuatu agak sulit, sehingga beliau berdoa minta teman pendamping. Teman pendampingnya adalah Nabi Harun. Ada doa yang sangat terkenal. Biasanya doa ini suka dihafalkan dan dibaca kalau kita mau ceramah di depan umum masih geget, gitu. Apa doanya? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tambahin itu, ada tambahnya, waj'alli waziran min ahli.
Rabbi syrah li ya Allah, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatan, lepaskan belenggu ikatan dari lisanku. Yafqahu qauli, supaya umat paham pembicaraanku. Kan begitu ya? Kalau kita ngomong kadang-kadang suka belibet. Ada yang omongannya belibet, ada yang mau di ngomongin bulet. Sing denger iku ora paham. Iki ngomongnya opo, mutar-muter, susah dipahami. Itu namanya apa? Sesuatu yang menggumpal di dalam lisan, susah diomongin. Tidak cukup itu, Nabi Musa kemudian berdoa, waj'alli waziran min ahli, berikan dari keluargaku pembantu yang bisa mendampingi dakwah beliau. Kemudian dikabulkan, dapat Nabiullah Harun alaihis salam. Jadi kayaknya doa bagian akhir ini perlu dibaca sama Pak Arman supaya dapat tandemnya. Ya, itu kalau para dakwah nih KMI itu perlu baca doa ini supaya nanti akan jadi ada kader-kadernya. Bapak Ibu, ini bukan main-main. Kerja dakwah itu bukan main-main. Tulut thariq wa kathratul awaik, panjang jalannya, mendaki, berliku, tebing yang luar biasa. Maka kita butuh sekawanan teman, kader-kader yang Anda tidak perlu merasa, oh saya bukan ustadz, saya tidak bisa aktif di KMII. No, dakwah membutuhkan setiap orang yang hatinya terpanggil untuk mensyiarkan agama Allah, untuk mencerahkan sebanyak-banyak orang, sehingga kehadiran kita itu menjadi pencerah buat lingkungan di sekitar kita. Itulah makna tabligh, menyampaikan, bukan sembunyi-sembunyi dalam komunitas tertentu yang sangat eksklusif. No, agama tidak pernah mengajarkan Islam itu eksklusif dalam komunitas tertentu yang ketika orang lain datang, oh maaf Anda tidak suci, kemudian dilap karena tidak suci, bukan komunitasnya. Mau makan salaman dicuci pakai sabun, astagfirullahaladzim. Masih ada sekelompok umat yang seperti ini, yang merasa seolah-olah eksklusivismenya itu menjadikan dia yang paling benar di sisi Tuhan. Tidak, Rasul tidak pernah mengajarkan bagian yang seperti ini. Islam itu sangat inklusif, Islam itu sangat egaliter. Piagam Madinah membuktikan bagaimana Nabi bersifat sangat terbuka kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan itulah keunggulan Islam. Yang terakhir, saudaraku, karena waktu kita sangat terbatas, yang terakhir, sifat mulia sang Nabi adalah fatona. Sifat fatona ini artinya adalah cerdas. Tidak ada nabi yang bodoh. Kalau bodoh tidak diangkat jadi nabi. Tidak ada leader yang bodoh. Kalau bodoh dia pasti jadi follower. Tapi kalau kita mau berkembang terus, maka sesungguhnya perkembangan untuk mengupgrade diri itu pasti dengan kapasitas yang Allah sudah tetapkan semuanya. Allah sudah janjikan, tergantung apakah kita mau menjemputnya atau tidak. Cuma terkadang kita membatasi diri kita. Sudah ya Allah, saya mah cukup nih, gajinya 10 juta aja, nggak mau tambah lagi. Saya sudah cukup dengan pekerjaan seperti ini saja. Kita yang tidak mau meluaskan diri kita. Terkadang kita bukan tidak didatangi oleh rezeki yang besar. Mungkin Tuhan melihat belum pantas bagi kita mendapatkan rezeki yang besar. Wong rezeki yang kecil saja belum disyukuri. Jadi syukuri kedamaian batin hari ini yang Allah anugerahkan buat kita, untuk menjemput kemuliaan-kemuliaan besar yang akan Allah anugerahkan pada saat kita berdedikasi untuk perjuangan dakwah semacam ini. Saudaraku, para bapak dan ibu sekalian, masih ada dua lagi tadi sikap Nabi yang terakhir, yaitu apa? Sebagai da'ian, penyeru kebajikan, dan sekaligus yang terakhir sebagai apa? Sirajan muniro, lampu yang menerangi. Bapak Ibu, kita juga punya fungsi sebagai yang disebut da'ian ilallah, penyeru kepada kebaikan. Mana ada leader yang akan menyesatkan anaknya? Rasanya tidak. Mana ada orang tua yang akan mengacaukan jalan hidup anaknya? Rasanya tidak. Kita pasti menyeru kebaikan. Berikutnya sirajan munira, kita adalah cahaya. Biasanya seorang leader dalam posisi sebagai apapun, kita ini adalah cahaya yang terang, sehingga ketika orang lain merasa bingung, bertanya kepada leadernya. Itulah kenapa salah satu syarat menjadi seorang leader adalah harus visioner. Dia punya visi yang jelas.
Dan dia punya kemampuan untuk see the hidden. Dia melihat sesuatu yang tersembunyi, yang ketika followersnya bingung, saya harus membawa perusahaan ini kemana Pak? Dan dia mampu membreakdownnya dalam sebuah gerak program yang nyata dan bisa dilakukan. Anda bisa bayangkan bila seorang leader itu bingung menerjemahkan visinya. Waktu kemudian anak buahnya tanya, Pak kita program bulan ini apa ya? Apa ya? Nggak tahu. Terus gimana program pencapaiannya? Sudahlah, jalani saja. Ya kalau untung alhamdulillah, kalau tidak ya sudah nasib. Tidak bertahan lama Pak leader kayak begini Pak. Itulah kenapa menjadi sang utusan itu perlu manajemen, yang bila ini boleh disebut sebagai the prophetic management, the prophetic leadership. Ada kepemimpinan kenabian yang harus kita terapkan dalam kehidupan setiap kita. Karena maafkan saya, kita ini sudah disebut sebagai pemimpin sejak awal. Surah kedua ayat 30 menyebutkan apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Allah berkata kepada malaikatnya, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia di atas muka bumi ini khalifah fil ard. Allah menggunakan kata apa? Ja'ala. Ja'ala artinya apa? Menjadikan. Jabatannya langsung diberikan, manusianya belum ada Pak. Iki wonge dereng enten, belum ketemu orangnya konsepnya seperti apa, tapi Allah sudah menyebut jabatannya langsung. Bedakan ketika Allah menyebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Kalau Allah menyebut manusia dalam konteks khalaqa berarti penciptaannya secara biologis. Tapi kalau Allah menyebutkannya dengan kata ja'ala berarti predikatnya yang langsung ditanamkan, amanat yang disematkan di pundak manusia, yang gunung tak mampu memikulnya, yang semua tak mampu untuk mengemban ini, lalu kemudian manusia datang dan berkata aku sanggup. Itulah kenapa saudaraku rahimakumullah, menjadi sang utusan adalah menjadi pemimpin yang siap untuk menjalani amanah ini dengan mengibarkan seluruh kemanfaatan dan kemaslahatan buat lingkungan sekitarnya. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita semua. Jumpa lagi pada lain kesempatan insyaallah. Dan esok kita akan ketemu lagi di majelis yang sama. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh satu dua. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Berkaitan dengan masalah kepemimpinan Rasulullah, sekarang ini mohon maaf sebelumnya pertanyaan kami mungkin sedikit menyimpang, namun kami ingin mendengar secara langsung dari Pak Ustaz yang saat ini diberi amanah sebagai balik dan diwalaya. Nah, kenyataannya di negara kita Pak Ustaz, yang sekarang ini kita lihat seperti Ahmadiyah itu sudah jelas menyimpang. Nah, bagaimana dari sikap kepemimpinan pemimpin kita menghadapi masyarakat ini, dan bagaimana juga sikap dari para dai? Tadi Pak Ustadz bilang bahwa berdakwah itu berat, susah. Nah, kami ingin mendengar langsung bagaimana perjalanan para da'iyah dalam mencoba menegakkan jihad Rasulullah, dakwah Rasulullah ini di bumi kita, khususnya pemimpin kita sendiri, seorang muslim. Kenapa sampai saat ini belum ada keberanian mengatakan ini adalah hal yang dilarang Allah? Jangan sampai azab Allah datang lebih keras. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Lutfi. Kita batasi satu pertanyaan saja karena Ustaz juga perlu istirahat. Kita silakan Ustaz. Saya mohon izin duduk ya jawabnya. Ini ngomongnya dari jam 10 pagi ini. Iya, Ibu, perjuangan untuk yang Ibu sampaikan tadi tidak pernah selesai. Tetapi bagaimanapun dalam berjuang kita ini dikatakan dalam prinsip dakwah
nahnu du'at walasnal qudat. Kita ini adalah para dai dan bukan para hakim yang menghakimi. Para dai itu dilarang untuk melakukan kekerasan, tindakan-tindakan yang menyimpang, apalagi tindakan-tindakan yang destruktif. Tindakan-tindakan yang destruktif yang akhirnya merugikan banyak orang, itu adalah bagian dari etika berdakwah yang harus dihindari. Pesan ini disampaikan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an ketika beliau melepaskan pasukannya untuk menyerang musuh. Beliau mengingatkan, tiba kau di daerah musuh, hindari perempuan, anak-anak, orang tua, dan jangan hancurkan rumah ibadah. Sehingga kita pahami bahwa tindakan anarkis sama sekali bukan seruan dakwah Islam. Kemudian yang kedua, segala bentuk perjuangan kita untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar itu semuanya pada koridor yang tetap. Koridor yang tetap adalah koridor di sebuah negeri yang seperti apa negeri itu membangun sistemnya. Sistem demokrasi lagi dibangun di negeri kita. Lalu kemudian segala bentuk usulan telah kita sampaikan. Majelis ulama, ormas-ormas keislaman, semuanya telah menghantarkan itu semua. Lalu kemudian ketika sikap itu ditunjukkan oleh seorang pemimpin, maka gerak dakwah itu yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, fa'alaikumul balagh, yang wajib bagi anda adalah menyampaikan. Apakah kemudian berbicara soal hasil atau tidak? Maaf Bapak Ibu sekalian, saya lupa menyampaikan ketika membahas tadi soal tabligh. Nabi itu pernah mengupayakan sampai maksimal betul tentang pamannya yang diharapkan oleh Nabi supaya mendapatkan hidayah dari Tuhan. Berkali-kali Nabi kalau perlu menangis meminta supaya pamannya masuk ke dalam agama Islam. Tapi kemudian dikatakan oleh Allah apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hei Muhammad, kau tidak bisa kasih hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Sesungguhnya hidayah itu datang dari Allah, dan Allah berikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi secara kewajiban bagi kita menyampaikan tabligh, lakukan itu. Supaya tablighnya dilakukan dengan cara yang cerdas, dengan cara yang kreatif, lalu ada pengawalan-pengawalan tertentu, maka tidak bosan-bosan dalam setiap session kita berjumpa baik secara pribadi di medan dakwah ataupun di jalur-jalur pertemuan informal, kita menyampaikan. Hanya sampai pada titik itu kewajiban kita, sedemikian itu yang memang Tuhan bebankan kepada kita. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Engkau hanyalah pemberi peringatan dan bukan seorang pemaksa. Bila ada seorang dai kemudian datang dengan mikrofonnya di atas mimbarnya berkata, Anda semua harus bangun malam ini tahajud. Terus ada umatnya yang baru masuk Islam atau sudah lama Islamnya tapi baru senang datang ke musola, harus, kalau nggak datang gimana ini? Kalau nggak datang separuh kafir. Astagfirullahaladzim. Itulah kenapa insya Allah besok malam masih ada jadwalnya ya Pak. Besok malam kita akan membahas tentang etika dakwah, ya. Karena setiap kita para dai Bapak Ibu, Anda akan mempelajari langsung bagaimana Al-Quran mengajarkan seorang ibu becoming a great mother. Insya Allah besok saya sampaikan materi ini di mana Pak Yan tempatnya? Di Otsuka. Ya, di Otsuka. Itu di masjidnya Kayeti kayaknya untuk besok. Nah, di Jumat sore, Jumat siang juga dengan ibu-ibu temanya yang ini. Tapi besok saya akan dibahas secara umum karena bapak-bapak juga harus mendapatkan materi ini Pak. Karena Al-Quran itu luar biasa Pak. Saya selalu tertarik karena Al-Quran dikatakan kitabul khalid wal ata'ul mutajaddid. Kitabnya lestari dan produknya selalu menjadi baru. Anda lihat, bila Anda masuki kitab perpustakaan, itu ada kitab tafsir jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Yang dilihat sama Quran juga, tapi begitu dibaca menghasilkan sebuah pencerahan yang baru. 100 orang membaca Al-Quran, bila 100 orang ini adalah orang yang berilmu, akan menghasilkan 100 kitab tafsir yang beragam. Sebagai seorang dai, itu prinsipnya ada banyak Ibu. Yang pertama, mengajak bukan mengejek, mencuci bukan mencaci, menyampaikan bukan menyimpulkan, mendidik bukan mendadak, dan satu lagi apa? Saya simpen dulu supaya penasaran besok malam ya. Iya.
Memang gitu, kalau penceramah lagi lupa ya begitu bahasanya ya. Ya udah besok malam aja lah. Nah, kelamaan kalau disampaikan yang 5 ini lagi. Insya Allah semuanya merujuk dari cara Nabi berdakwah, dan ini langsung bisa diaplikasikan. Anda sebagai seorang leader, Anda sebagai seorang teacher, Anda sebagai seorang parents, Anda sebagai teman bahkan kepada temannya. Maafkan saya, menjadi sang utusan itu benar-benar hebat Bapak Ibu. Terkadang kita didatangi oleh orang lain yang mau datang sekedar curhat urusan masalahnya. Betul Bu, maaf, pernah nggak dapat teman yang datang mau curhat kepada Ibu? Pernah? Padahal Ibu kadang-kadang udah ngantuk-ngantuk, dia tetap aja curhat. Aduh, luar biasa. Karena itu manfaatkan pertemuan besok malam untuk mendapatkan 5 hal yang sangat luar biasa dari cara Al-Quran mengajarkan kita sebagai seorang dai. Demikian Ibu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya, dan kita akhiri bersama dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.